kita menghadirkan semua pembicara adalah dari Sumba. Mengapa? Karena kita ingin yang mengetahui tentang situasi Sumba, pergumulan Sumba adalah teman-teman dari Sumba. Sehingga pembicara-pembicara semua adalah dari Sumba. Pertama dari Kety Sabakodi, sekilas tentang Kety. Beliau saat ini tinggal di Sumba dan menamatkan pendidikan sarjananya S1 dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, dan saat ini beliau bekerja di Sekolah Dasar Masih Elopada, Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai operator dapodik sekolah dasar. Nah, kita akan mendengarkan lebih jauh bagaimana kalau selama ini kita mendengar narasi-narasi dari saudara-saudari kita yang melakukan penelitian dan merangkum peristiwa yang terjadi pada korban kawin tangkap. Saat ini kita akan mendengar langsung dari saudari kita, Kety, korban dan penyintas yang hari ini kita bersyukur dan senang karena beliau berhasil melawan ketakutan dan trauma yang dialami selama ini dan bersedia dengan senang hati berbicara dan berbagi kepada kita sekalian mengenai pengalaman yang dialaminya pada tahun 2017. Karena itu, kesempatan yang pertama saya berikan kepada saudari kita, Kety, Ibu Kety, untuk menyampaikan materi dan menyaksikan pengalaman menjadi korban dan penyintas kawin tangkap. Silakan. Untuk dicek kan? Iya, saya ini ya. Saya sudah cek tapi tidak ada nama Kety. Nah, mungkin jaringan. Oke, saudara-saudari, sambil kita menunggu Kety bergabung kembali dengan kita, saya sedikit bercerita tentang pengalaman yang dialami Kety. Ini terjadi tahun 2017. Beliau menjadi korban kawin tangkap pada waktu itu pada bulan Januari. Dan setelah melalui beberapa mediasi berhasil pulang ke keluarganya. Apakah Kety sudah bergabung? Ada di kolom chat, Kety mengatakan jaringan, Bu. Seperti ada masalah dengan jaringannya. Oke. Kety sedang berusaha untuk masuk ya. Kita menunggu sejenak. Oh ya, sudah masuk. Sebentar saya pindahkan. Kak Kety, kita sudah buka tadi. Saya sudah mempersilakan Kak Kety untuk menyampaikan pengalaman tentang bagaimana menjadi korban dan Selamat siang. Ya, Ibu. Betul? Oke. Ya. Ibu siapa ini? Kety bisa. Ibu Rini ini bisa pakai WhatsApp ya? Oke, saya kirim sekarang. Ya, baik. Kak Kety sudah bisa masuk? Halo, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang Kak Kety. Ya. Oke, Kak Kety, saya tadi sudah mempersilahkan Kak Kety untuk berbagi kisah dan cerita bersama dengan saudara-saudari dalam webinar seri 1 saat ini. Silakan Kak Kety. Kak Kety? Sepertinya bermasalah dengan jaringan. Dan ya. Sepertinya
jaringannya masih belum stabil. Apakah kita bisa ke Kak Aprisa dulu? Kak Obe? Ya, mungkin memang begitu aja ya, supaya waktu kita bisa jalan terus. Gimana? Ya, langsung saja kepada Kak Aprisa. Baik, terima kasih. Saudara-saudari sekalian, sambil kita menunggu jaringan stabil dari Saudari Keti, kita akan ke narasumber yang kedua, Pendeta Prisa Taranau dari Ketua BPD Perwati Sumba. Beliau akan bicara mengenai kawin tangkap dalam perspektif teologi feminis. Ibu Pendeta Prisa ini adalah pendeta Gereja Kristen Sumba, sekaligus juga beliau mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba. Dan beliau pernah melakukan penelitian mengenai kawin tangkap ini pada tesisnya, tesis Magister Sains di Universitas Kristen Satya Wacana. Silakan Ibu Pendeta Prisa. Selamat siang buat kita semua yang hadir pada saat ini. Siang. Hari ini dalam segala perjuangan kita ya terkait dengan isu kawin tangkap ini, kita boleh bersama-sama ada juga bersama dengan saudari kita Keti yang sebentar akan menambahkan dan menceritakan kisah hidupnya. Baiklah, saya akan awali materi saya. Saya mohon Kak Obe mungkin bisa share screen. Iya. Baik, terima kasih Kak Obe. Kende Subaltern Speak ini salah satu metode yang saya pakai untuk melihat narasi-narasi dari setiap perempuan korban dari kawin tangkap ini. Saya melihatnya dari teologi feminis, secara khusus teologi feminis postkolonial, yang berkat Perwati saya juga bisa belajar sedikit terkait dengan teologi feminis postkolonial ini ketika mengikuti kursus teologi feminis pada tahun yang lalu di STT Jakarta. Dan saya bersyukur melalui materi itu, akhirnya hari ini saya mau memakai pendekatan ini untuk melihat secara sekilas bagaimana tentang suara-suara korban dari mata pisau yang dipakai oleh Gayatri Spivak. Lanjut. Sebentar kita akan mendengarkan narasi kelam oleh penyintas kita. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa penyintas kita ini adalah sebenarnya tokoh perempuan yang memiliki kekuatan, sekalipun mereka adalah subaltern, sanglian. Kekuatannya atau kekuatan perempuan-perempuan korban yang berhasil lepas dari belenggu kawin tangkap ini, ketika mereka mampu mematahkan stigma praktik kawin tangkap yang dianggap harga mati. Sekalipun ia sebagai korban, namun ia juga sebagai penyintas yang berhasil melepaskan diri, berhasil menjadi pemecah kebisuan yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan. Oleh karena itu, saya melandasi pemaparan saya dengan teori feminis postkolonial yang akan membantu mengkaji kekuatan perempuan korban sebagai subaltern. Lanjut. Nah, teori ini diperkenalkan oleh Gayatri Spivak. Ia menolak segala kekuasaan yang menghambat dan membatasi, sekaligus mengungkapkan pengutamaannya atas kebebasan. Masyarakat yang tertekan dan terjajah atau sebagai subaltern harus berbicara, harus mengambil inisiatif, dan menggelar aksi atas suara mereka yang terbungkam. Subaltern merupakan kelompok marginal yang selalu menjadi objek bagi kelas yang dominan dan berkuasa. Merekalah kelompok yang tidak pernah ditulis dalam sejarah. Kelompok subaltern ini tidak monolitik, mereka punya kompleksitasnya sendiri. Dan meskipun mereka berbicara, orang tidak menaruh perhatian pada kisah mereka.
Nah, Spivak memasukkan variabel perempuan, karena perempuan bahkan di masyarakat dalam tanda kutip normal saja, itu sudah dapat dikelompokkan sebagai subaltern, yakni dalam masyarakat yang berstruktur patriarki. Next. Sebagai subaltern, dapatkah mereka berbicara? Ketika mereka berbicara, suara apa yang kita dengarkan? Atau ketika mereka tidak mampu secara maksimal menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan, siapa yang menjadi support system dan menolong mereka untuk bersuara? Relasi kuasa apa yang terlihat dalam kasus ini? Apa yang terjadi ketika suara ini kita dengarkan dari perspektif korban? Apa yang terjadi dengan teologi kita, gereja kita, ketika kita mendengarkan kisah perempuan korban perkosaan sebagai subaltern? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menolong kita dalam memahami kasus kawin tangkap dalam kacamata subaltern sebagaimana dipaparkan oleh Spivak. Jika demikian, sebentar kita akan mendengarkan bersama-sama suara dari penyintas kita. Siapa subaltern dari kasus kawin tangkap? Dengan jelas kita akan mengatakan bahwa perempuan korban kawin tangkap dalam kasus-kasus yang selama ini terjadi menunjukkan dengan jelas kondisi mereka sebagai subaltern, sebagai sanglian, sebagai subaltern dalam kata lain yang terhilang, yang dilainkan, yang termarginalkan. Sebagai subaltern, mereka tidak berkuasa, bahkan atas tubuh mereka sendiri. Mereka tidak punya otoritas untuk tubuh mereka. Tubuh mereka dikontrol, keinginan hati mereka dibisukan, mereka dibungkam dengan cara kekerasan ataupun bujuk rayu, agar menerima ketidakadilan yang mereka alami tanpa perlu dipersoalkan. Dan ketika mereka membangkang atau mereka diperkosa, tidak hanya tubuh mereka yang diperkosa, nama baik mereka diperkosa. Mereka menjadi korban akibat relasi kuasa yang tidak setara. Lanjut. Keadaan mereka setelah diperkosa pun dalam tanda kutip itu menjadi lebih parah. Salah satu korban direviktimisasi dan mengalami penindasan berlapis. Ia dianggap perempuan yang sudah ternodai sehingga dikucilkan secara adat dan sempat tidak diizinkan untuk melanjutkan perkawinan adat dengan kekasihnya. Setelah pemulihan, keluarga ini pun kembali diterima di rumah adat. Nah, suara-suara yang terbisukan ini perlu kita dengarkan bersama. Suara protes perempuan yang melepaskan diri dari belenggu kawin tangkap. Suara korban perkosaan yang berkata tidak pada hegemoni berkedok adat. Suara kematian dari sang korban dari perempuan yang diperlakukan sebagai non-person. Dan suara penyiksaan yang menyisakan trauma yang mendalam bagi perempuan korban. Suara-suara yang menolak untuk diam, sekalipun mereka berhadapan dengan adat dalam tanda kutip yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat tertentu. Mereka berbicara dengan tubuh mereka yang memberontak, menggigit, atau membuat tubuh mereka lapar. Juga bersuara bahkan secara verbal untuk melawan relasi kuasa yang menindas itu. Mereka berjuang melawan hegemoni atas nama adat, berteriak kepada pihak-pihak yang dapat menolong mereka untuk lepas dari belenggu ini. Mereka menyadari benar bahwa tubuh mereka itu adalah milik mereka sendiri dan tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Suara-suara ini adalah suara yang diteriakkan akibat relasi kuasa yang tidak setara. Relasi kuasa akibat hegemoni berkedok tradisi. Relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki mengatur perempuan untuk menikah dengan siapa. Relasi kuasa antara orang tua dan anak ketika orang tua pun terlibat dalam konspirasi untuk menjodohkan anaknya sekalipun anaknya tidak mau. Can the subaltern speak? Yes, she can. Perempuan korban sebagai subaltern bisa bersuara. Suara inilah yang harus kita dengarkan bersama-sama. Dan ketika mendengarkan suara perempuan sebagai subaltern, ternyata kawin tangkap hanya melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Kawin tangkap tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Sekalipun laki-laki juga adalah korban akibat bentukan patriarki, ideologi patriarki, tetapi paling banyak dirasakan oleh perempuan. Kawin tangkap hanya menyisakan kematian dan teror bagi perempuan korban. Dan ternyata tidak ada ruang aman sedikit pun bagi perempuan termasuk di ruang publik. Bahkan pendidikan yang seharusnya membebaskan, pendidikan yang seharusnya membuat perempuan bebas untuk memilih masa depannya, itu ternyata tidak mampu membebaskan perempuan dari belenggu dalam tanda kutip atas nama tradisi itu. Kita semua punya andil untuk terus menyuarakan suara dari subaltern. Ketika
perempuan penyintas atau perempuan korban lainnya tidak berhasil untuk menyuarakan suara mereka sebagai subaltern, saya dan kita semua punya andil untuk terus menyuarakan. Setelah mendengarkan suara dari subaltern, maka teologi kita pun adalah teologi yang seharusnya mendengarkan suara subaltern. Gereja kita adalah gereja yang mendengarkan suara subaltern. Bagaimana cara kita sebagai gereja dalam hal ini ya, untuk mendengarkan suara subaltern? Kita mengedukasi jemaat atau umat bahwa kawin tangkap ini adalah kejahatan kemanusiaan. Adanya pendampingan pastoral dan konseling terhadap korban, yang jujur harus kami katakan ini menjadi PR besar, karena belum maksimal dilakukan. Mengedukasi jemaat tentang nilai kesetaraan dan perempuan, kesetaraan dan perempuan sebagai gambar Allah, baik melalui PA, khotbah, bimbingan pranikah, dan seterusnya. Dan juga adanya tafsir baru terhadap teks kitab suci. Dan yang terakhir, Gereja Kristen Sumba sudah dengan tegas menolak praktik kawin tangkap yang dikenal dengan sebutan palaingidi. Ini bahasa Sumba Tengah, dan ada bahasa-bahasa lainnya, bahasa-bahasa daerah yang tapi pada prakteknya GKS sudah tegas menolak praktik kawin tangkap ini. Bahkan kemarin terakhir hari kemarin ketika Menteri ada di Sumba, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada akhirnya pertemuan ini bersama dengan semua elemen pemerintah di 4 kabupaten yang ada di Sumba menandatangani nota kesepahaman yang bermuara pada praktik untuk memberikan, yang bermuara pada meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan juga meningkatkan, dengan ini juga dapat menjadi salah satu pintu masuk bahwa kawin tangkap tidak diperbolehkan lagi terjadi karena akan ada aturan hukum yang berlaku, dan menjadi komitmen bersama. Dan semoga apa yang telah kemarin kami deklarasikan bersama-sama ini juga akan menolong kita untuk dalam praktek nyata di lapangan, karena itu yang paling penting dan tugas kita untuk terus mengawal hal ini secara khusus di Sumba. Saya kira demikian saja, moderator, hal-hal yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Prisa untuk pemaparannya mengenai kawin tangkap dilihat dari sudut pandang teologi feminis. Saya tadi sudah jelas bagi kita semua, saudara-saudari, saya meng-highlight beberapa hal tentang bagaimana gereja dan teologi kita haruslah teologi yang memberi ruang, memberi suara bagi subaltern untuk berbicara dan mengklaim apa yang menjadi hak mereka atas diri mereka, atas tubuh dan hidup mereka. Terima kasih sekali lagi Kak Prisa untuk materi yang disampaikan pada kita sekalian. Nah, saudara-saudari sekalian, Saudari Katie sudah bergabung dengan kita, bersama kita, tapi menggunakan akun dari suaminya. Beliau akan bicara bagi kita sekalian melalui akun dari suaminya. Dan Saudari Katie, apakah sudah bisa bergabung? Nama suaminya siapa ya, Kak? Kirim tadi, Kak. Hah? Sebentar ya, Kak, saya cek. Namanya Kirim. Siapa? Kirim. Oke. Ada di attendees, harus saya pindahkan dulu. Ya. Silakan Kak Katie, apakah sudah bisa dengar suara? Kak Katie? Halo? Kak Katie, apakah sudah bisa dengar suara? Silakan di-unmute, Kak. Belum di-unmute. Kak Katie, silakan di-unmute dulu. Diklik tanda yang tanda speaker itu. Ya, silakan, Halo? Kak. Oke. Ya. Silakan Kak Katie, 15 menit waktunya untuk menyampaikan. Silakan. Ya.
Silakan, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan, Silakan, Kak, sudah bisa halo? kedengaran. Iya, kedengaran, iya. kedengaran. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Kiti Harisa Bakudi. Saya adalah korban kawin tangkap yang terjadi beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada Januari 2017. Kejadiannya tepatnya tanggal 10 Januari 2000, kerja sebagai pendamping di salah satu LSM yang berada di Sumba Tengah. Pada saat kejadian saya mendapat pesan singkat dari aparat desa bahwa saya harus mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah. Esokan harinya saya pergi ke desa tersebut dengan saya tidak pernah membayangkan bahwa akan terjadi saya akan ditangkap untuk dijadikan istri. Namun setelah sampai di sana, pada saat saya diminta untuk hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh atasan dari tingkat kabupaten, saya merasa aneh bahwa teman-teman saya yang lain, awalnya saya tidak curiga. Namun ketika selesai pertemuan dan saya berjalan pulang menuju kendaraan yang saya parkir, saya ditangkap oleh para laki-laki dan dibawa ke mobil yang sudah disediakan, serta dibawa ke kampung adat dari laki-laki yang hendak memperistri saya. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, saya merontak. Saya melawan, saya berteriak. Tetapi saya tidak dihiraukan. Sampai di rumah pelaku, sudah banyak orang yang menunggu di sana. Yang tangan kanan dengan ritual adat yang biasa dilakukan saat mereka menangkap perempuan. Setelah saya diturunkan dari mobil, saya dibawa naik ke rumah, dan pada saat sampai di pintu masuk rumah, saya disiram air. Sepertinya jaringan lagi tidak stabil. Kita menunggu beberapa saat, saudara-saudari, supaya untuk saudari Kiti bergabung lagi. Siram pelaku hendak menyiram air, saya menundukkan dahi saya sehingga saat itu yang kena di atas kepala saya. Di dalam rumah saya terus menangis, berteriak, memaki, memohon, bahkan saya berlutut mohon untuk dilepaskan. Saya sengaja membanting diri, rasanya pada saat itu saya mau mati saja. Selama 2 hari penuh saya tidak makan dan minum, karena dari cerita-cerita yang maka juga akan mengikuti, dan mereka bisa lewat hal-hal dunia tersebut, bisa lewat makanan, lewat minuman yang kita makan, walaupun kita pada waktu kita ditangkap, walaupun kita bilang kita tidak mau, kita mati-matian tidak mau, tetapi di saat kita kena obat, kalau menurut orang Sumba, maka dengan secepat itu kita akan berbalik dan mengatakan iya.
Dan oleh karena itu, selama 2 hari penuh saya tidak menyentuh makanan dan minuman. Di situ saya merasakan benar-benar yang orang bilang keringat halus karena kelaparan. Saya benar-benar merasa bahwa sudah tidak sanggup lagi begitu, karena 2 hari itu saya tidak makan dan minum, hanya untuk menjaga supaya saya tidak kena obat. Saya tidak mau, pada saat itu saya diminta untuk tidur di salah satu kamar yang telah mereka sediakan. Tapi saya lagi-lagi berpikir, kalau saya masuk di kamar tersebut, mungkin saya akan dikawini secara paksa. Pada saat itu saya menolak, dan saya terus berpikir bahwa saya merasa bahwa saya diperlakukan sebagai binatang yang mereka tangkap saja di sembarang tempat. Pada hari ketiga, polisi setempat sempat datang ke rumah pelaku. Karena pengaduan yang dilakukan oleh orang tua saya, yang dibantu oleh Foremba. Tetapi diminta untuk sanksi fisik yang dilakukan oleh pelaku bekas tusukan kunci yang saya lakukan sebagai bentuk permohonan agar dilepaskan. Hari terus berlanjut dan proses adat pun tetap dilakukan, padahal saya terus memohon untuk dipulangkan. Saya tidak menyerah. Karena HP saya disita, saya menyuruh adik saya untuk membawa buku dan ballpoint agar saya tetap bisa berkomunikasi dengan orang tua saya dan membuat bukti tertulis bahwa saya benar-benar tidak mau menikah dengan pelaku. Saya mau pulang dan mau melanjutkan hubungan saya dengan orang pilihan saya. Saya terus bersuara bahwa saya tidak mau. Selama 6 hari saya dijaga agar tidak melarikan diri. Setiap saat saya memohon kepada Tuhan agar diberikan jalan keluar terbaik dari setiap malam. Dan setiap malam, saya berpikir keras dengan cara bagaimana agar saya bisa kabur. Tetapi karena saya memilih untuk menunggu saja, saya dijebak agar orang tua segera. Mereka tidak mau menerima hewan tanda kesepakatan perkawin. Jika kekasih dan keluarga Mbak, aparat desa dan pihak kepolisian bahwa saya ingin pulang. Saya mengatakan orang tua saya bersama kepala desa datang menjemput saya. Pada kesempatan itu sekali lagi saya mengatakan bahwa saya tidak mau, dan saya pun berhasil lepas dari belenggu perkawinan ini. Akhirnya saya kembali ke rumah orang tua saya dengan sukacita.
Setelah kembali ke rumah orang tua, saya takut bukan ditujukan ke saya. Saya seringkali dicap macam-macam karena berhasil lepas dari perkawinan ini. Tetapi pada akhirnya saya memberikan diri untuk kembali terbuka dengan kehidupan normal. Saya beranikan diri untuk menceritakan kejadian yang saya alami kepada keluarga dan teman-teman. 2 bulan kemudian, pacar saya datang bersama keluarganya melamar saya. Bulan September di tahun yang sama, saya menikah adat dan pindah ke rumah suami. Dan bulan November di tahun yang sama pula, saya menikah secara gerejawi. Dan sampai sekarang kami sudah memiliki seorang anak. Demikian saya bisa sampaikan bahwa yang dialami saya saat ada pemberitaan di media sosial bahkan di sekitar saya tentang peristiwa yang sama. Saya mengalami ketakutan dan berpikir bahwa saya berada di posisi saya, perasaan saya hancur. Saya tidak sempat lakukan untuk sekedar menyadarkan orang-orang tentang ketidakadilan yang kami alami. Saya seakan-akan mau hadir di sana. Agar tetap jadi pribadi yang kuat, jangan lemah karena kita perempuan yang punya hak sama dengan laki-laki. Untuk perempuan-perempuan Sumba yang pernah menjadi korban, jangan takut dengan segala macam ancaman atau stigma-stigma yang dilontarkan karena peristiwa yang telah kita lewati. Yakin bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil dan akan baik-baik saja. Dan yang paling utama, selalu minta pertolongan Tuhan. Untuk laki-laki Sumba yang sudah menjadi pelaku dan mungkin berpikir untuk menjadi pelaku, jangan pernah sangka perempuan Sumba untuk dijadikan istri. Bangun dan binalah relasi yang setara dengan perempuan yang kau cintai dan yang mencintaimu. Untuk orang tua dan keluarga, janganlah kami dijadikan alasan agar hubungan kekeluargaan tetap berjalan. Tanpa kami dikorbankan, hubungan keluarga tetap bisa berjalan. Untuk seluruh masyarakat, jangan diam dan menonton saja. Tapi mari kita lakukan sesuatu untuk menolong korban, sehingga tidak ada lagi korban-korban selanjutnya seperti kami. Mungkin saya bisa Kak Keti, apakah ada lagi yang mau disampaikan?
Kak Keti, apakah bisa mendengar? Apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan? Baik. Terima kasih Kak Keti untuk kesaksian yang begitu menyayat hati, yang mencabik-cabik nurani kami sebagai sesama manusia, karena mendengar kisah dan pengalaman yang dialami oleh Kak Keti yang begitu pilu, dan harapan-harapan yang dibagikan bersama, dan salah satu tujuan kita melakukan webinar ini adalah supaya kita jangan lagi mendengar ada suara-suara yang pilu karena menjadi korban dari praktek kawin tangkap ini. Terima kasih Kak Keti untuk sharing pengalaman, berbagi luka bersama-sama dengan kami. Terima kasih sudah mempercayakan kisah ini bagi kami sekalian untuk kami dengar, dan kami berjuang bersama supaya kita dapat bersama-sama menciptakan suatu dunia yang memperlakukan perempuan dan laki-laki sebagai rekan yang setara.